253. Aska turun dari mobil yang berhenti di rumah sakit yang ternyata Aska tidak sendirian. Aska bersama dengan Rahel yang mana Rahel sedang membawa keranjang buah yang berisi berbagai macam buah. Mereka pasti ingin menjenguk Ashifa yang sudah 3 hari berada di rumah sakit. Tidak apa-apa kan Aska jika aku hanya membawa buah ini, ucap Rahel yang merasa tidak enak. Ya tidak apa-apa dong Rahel. Masa iya kamu harus bawa helikopter, sahut Aska dengan candaan. Ya kan sekarang lagi jenguk kakak kamu. Aku merasa tidak enak aja kalau hanya bawa ini, ucap Rahel. Rahel mau membawa apa saja itu sama saja. Jadi tidak apa-apa sama sekali. Yang penting niatnya, sahut Aska. Ya sudah kalau begitu, sahut Rahel. Ayo masuk, itu kamar Kak Ashifa, ucap Aska yang menunjukkan kamar Ashifa. Rahel menganggukkan kepalanya dan mereka langsung memasuki kamar itu. Assalamualaikum. Sapa Aska dan Rahel yang sama-sama memasuki ruangan itu. Waalaikumsalam, sahut orang-orang yang ada di ruangan itu yang ternyata sangat ramai. Selain keluarga Ashifa dan Rafa ada juga keluarga Lulu yang menjenguk Ashifa. Hei Rahel, sahut Rania. Hai Tante, sahut Rahel yang langsung mencium punggung tangan Rania dan bukan hanya Rania. Rahel harus berjejer menciumi punggung tangan orang-orang yang lebih tua di sana dan semua orang tampaknya sangat welcome dengan Rahel baik dari keluarga Rafa yang tahu Rahel adiknya Miranda. Kak Ashifa, ini Rahel bawa buah untuk kakak, ucap Rahel. Ya ampun Rahel makasih sudah repot-repot, sahut Ashifa yang merasa tidak enak. Tidak repot kok Kak Rahel justru senang bisa bawakan kakak buah-buahan. Oh iya bagaimana keadaan kakak? Tanya Rahel. Alhamdulillah baik-baik aja Rahel, jawab Ashifa. Rahel mau gendong bayinya tidak? Tanya Lulu yang sejak tadi menggendong bayi Ashifa. Boleh, sahut Rahel yang sangat senang hati dan menggendong dengan hati-hati bayi mungil itu dengan Rahel yang bergerak-gerak seperti menimang-nimang. Rahel sangat cocok menggendong anak. Seperti seorang ibu saja, celetuk Z. Namanya juga wanita Z. Kalau sudah bertemu bayi, pasti jiwa keibuannya akan keluar dan walaupun dia belum menikah, sahut Willow. Rahel kamu jangan khawatir 5 atau 6 tahun lagi Aska akan melamar kamu, sahut Rafa kalau tidak menggoda Aska tidak akan puas baginya. Kak Rafa, tegur Aska. Apa sih Aska, kamu itu harus kasih kepastian untuk Rahel. Kamu itu kan mau lanjutin pendidikan ke luar negeri. Jadi sebelum itu kasih kepastian untuk Rahel dia perlu menunggu apa tidak, ucap Rafa. Kak Rafa jangan seperti itu, tegur Ashifa. Sementara keluarga itu hanya tertawa-tawa saja dengan geleng-geleng kepala. Dan Rahel yang terlihat cuek sebenarnya juga salah tingkah dengan Rafa yang menyinggung hal itu. Aku keluar sebentar ya, sahut Dedi yang tiba-tiba ingin pamit. Mau kemana Kak Dedi? Tanya Lulu. Mau cari makanan. Dilihat-lihat tidak ada makanan di sini, jawab Dedi. Ternyata di antara kita semua Dedi yang paling peka, sahut Abian. Ya sudah kalau begitu aku cari dulu ya, ucap Dedi yang lainnya mengangguk dan Dedi langsung keluar dari ruangan itu untuk mencari makanan agar bibir tidak kering. Dedi keluar dari rumah sakit yang menuju mobilnya yang terparkir di parkiran rumah sakit. Namun saat ingin memasuki mobil, Dedi melihat ada ribut-ribut, di mana Dedi yang melihat bapak-bapak yang marah-marah. Ada apa sih itu? Tanya Dedi dengan kebingungan dan saling penasarannya Dedi menghampiri keributan tersebut. Kami ini bagaimana sih, makanya bawa mobil itu hati-hati. Lihat apa yang kamu lakukan. Mundur tidak lihat-lihat mobil bagian depan saya jadi lecet parah, ucap prianya yang berbadan besar itu dengan kepala botaknya yang marah-marah sembari menunjuk-nunjuk wanita yang berdiri di hadapannya. Yang tak lain wanita itu adalah Shira yang tampak cemas karena dia yang dimarahi. Maaf Pak, saya benar-benar minta maaf Pak, ucap Shira. Minta maaf tidak akan menyelesaikan masalah. Kamu ini benar-benar. Pria itu mendorong Shira dan hampir saja Shira jatuh dan untungnya punggungnya tertahan bidang dada dengan bahunya yang dipegang erat dari belakang. Shira menoleh melihat siapa yang menahan tubuhnya yang ternyata Dedi yang datang tepat waktu dan Dedi langsung menegakkan tubuh Shira yang mana Shira terlihat sangat pucat. Ada apa ini? Tanya Dedi dengan suara dinginnya. Jangan ikut campur ini urusan saya dengan wanita bodoh ini. Tunjuk pria itu.
Dedi langsung menangkap tangan yang menunjuk tepat di wajah Shira itu dan menjatuhkan tangan itu dengan kasar. "Jangan berani-beraninya menunjuknya dan mengatainya bodoh," ucap Dedi dengan wajah sangarnya yang matanya melotot. "Siapa kamu berani-beraninya menegur saya?" sahut pria itu tidak terima. "Saya suaminya," tegas Dedi dengan menatap tajam pria itu. "Dek," Shira begitu terkejut mendengar kata suami yang keluar dari mulut Dedi. Di mana Dedi masih menganggap istrinya bicara. "Jadi saya minta sama Anda untuk hati-hati dalam berbicara. Jika tidak saya bisa melakukan hal yang lebih parah yang Anda lakukan kepada istri saya," tegas Dedi. Shira semakin deg-degan dengan kata-kata itu dan sepanjang Dedi berbicara Shira hanya melihat Dedi yang berbicara dengan aura dinginnya. "Begini Tuan, saya tidak bermaksud untuk mengatasi istri Anda. Tetapi istri Anda sudah menabrak mobil saya dan lecet. Jadi saya hanya meminta ganti rugi," tegas pria itu. "Jika ingin minta ganti rugi, maka minta baik-baik, tidak perlu teriak-teriak atau mendorongnya," tegas Dedi. Dedi mengeluarkan sesuatu dari dompetnya yang ternyata kartu nama. "Saya akan bawa mobil Anda ke bengkel untuk diperbaiki dan jika perlu yang lainnya hubungi saja," ucap Dedi memberikan kartu nama itu pada pria itu dan pria itu mengambilnya. "Jadi tidak perlu marah-marah dan buat kehebohan di tempat ini," tegas Dedi yang memegang tangan Shira dan membawanya langsung pergi dari hadapan pria itu tanpa pria itu mengatakan apa-apa lagi. Setelah lolos dari pria itu, Shira duduk di salah satu bangku yang ada di rumah sakit dan tidak lama Dedi datang dengan memberinya air mineral dan Shira mengambilnya. Lalu Dedi duduk di samping Shira. "Kamu sudah merasa baikan?" tanya Dedi. "Iya," jawab Shira. "Kamu kenapa ada di rumah sakit?" tanya Dedi. "Aku lagi periksa kandunganku dan tadi saat ingin pulang aku tidak sengaja menabrak mobil bapak itu," jawab Shira. "Lalu bagaimana dengan kandungan kamu?" tanya Dedi yang tampak perhatian. "Baik-baik aja kok, tadi hanya minta obat mual saja," jawab Shira. "Oh iya, kamu sendiri kenapa ada di rumah sakit?" tanya Shira. "Ashifa kemarin dibawa ke rumah sakit. Dia sudah melahirkan," jawab Dedi. "Alhamdulillah, bagaimana keadaannya?" tanya Shira yang ikut bahagia. "Dia dan anaknya baik-baik aja," jawab Dedi. "Syukurlah kalau begitu," sahut Shira yang kelihatannya sangat senang dengan lahirannya Ashifa. "Oh iya Dedi, makasih ya kamu sudah membantuku tadi," ucap Shira. "Iya sama-sama, aku hanya kebetulan melihat saja," jawab Dedi. Shira tersenyum tipis. Dia tidak percaya sikap Dedi bisa selembut itu kepadanya, sangat berbeda saat mereka tinggal satu rumah. Bersambung 254. Ashifa dan Rafa yang berada di dalam kamar perawatan Ashifa. Hanya tinggal mereka berdua yang ada di kamar itu, yang mana Ashifa sedang menyusui bayinya dengan Rafa yang menemaninya yang duduk di sampingnya dengan melihat-lihat bayi mereka yang kecil dan mungil itu. "Masya Allah, anak kita cantik ya," ucap Rafa yang memegang tangan putrinya itu. "Masya Allah," sahut Ashifa yang tersenyum. "Oh sayang, aku sudah punya nama untuk anak kita," ucap Rafa. "Oh iya, apa itu?" tanya Ashifa. "Nama ini diskusi aku antara ayah," ucap Rafa. "Iya Kak Rafa, apa namanya?" tanya Ashifa. "Ainun Afiza Gahania," jawab Rafa. "Masya Allah, namanya indah sekali. Apa itu artinya?" tanya Ashifa. "Artinya perempuan yang cantik, bermata indah dan ahli Al-Quran," jawab Rafa. "Masya Allah, indah sekali nama dan artinya Kak Rafa," sahut Ashifa. "Kamu suka namanya?" tanya Rafa. "Masya Allah, aku sangat menyukainya. Insyaallah nama itu akan menjadi amanah," ucap Ashifa. "Insyaallah sayang, semoga kelak sama seperti ibunya yang hafiz Al-Quran dan insyaallah kamu doakan aku ya." "Biar aku menyusul," ucap Rafa. "Iya Kak Rafa. Jika niat itu sudah diawali dengan baik maka pasti insyaallah akan terwujud. Lagian hafalan Kak Rafa juga alhamdulillah sudah semakin banyak," ucap Ashifa yang selalu memberi support untuk suaminya. "Itu karena aku punya istri yang selalu mendukungku," ucap Rafa. Kak Rafa juga selalu mendukung Ashifa dan bahkan Kak Rafa menyuruh Ashifa melanjutkan studi S3, hanya saja Ashifa belum kepikiran karena ingin fokus menjalani hari-hari Ashifa sebagai istri dan sekarang sudah menjadi ibu, ucap Ashifa. Rafa mencium pucuk kepala Ashifa.
Ternyata bocah kecil ini sudah menjadi ibu, canda Rafa. Kak Rafa, jangan panggil Ashifa bocah kecil. Ashifa sudah dewasa tahu, ucap Ashifa. Iya istriku yang cantik ini sudah sangat dewasa. Buktinya dia sudah memberiku keturunan, selain itu memberiku begitu banyak kebahagiaan. Terima kasih istriku yang cantik, ucap Rafa yang mungkin jika ingin memuji istrinya harus setebal kamus. Sama-sama Kak Rafa yang juga selalu menjadi imam Ashifa dan sekarang ayah untuk putri kita. Kak Rafa bimbing Ashifa terus ya bersama anak kita, ucap Ashifa. Iya sayang, sahut Rafa yang kembali mencium kening Ashifa. Bagaimana putri kita, apa sudah tidur? Tanya Rafa. Dia sudah selesai menyusu dan sepertinya juga mau tidur, ucap Ashifa. Ya sudah sayang, kamu istirahat saja biar putri kita aku yang jaga, ucap Rafa yang langsung mengambil alih menggendong bayi mereka. Kamu istirahat ya, ucap Rafa. Ashifa menganggukkan kepalanya dan membaringkan tubuhnya sementara Rafa menidurkan putri mereka dulu. Dia pasti sangat kasihan kepada Ashifa yang sudah berapa malam ini tidurnya terjaga dengan rewelnya bayi mereka. Jadi Rafa akan membantu istrinya untuk sama-sama merawat anak mereka. Perlahan-lahan Ashifa memejamkan matanya yang memang terasa sangat berat dan lama-kelamaan dia tertidur. Sementara Rafa masih menidurkan bayi mereka dengan menggendongnya dan juga bayi mereka akhirnya tertidur sampai akhirnya Rafa meletakkan di dalam troli bayi. Rafa menghampiri Ashifa dengan menyelimuti Ashifa dan mencium kening istrinya. Selamat malam sayang, ucap Rafa. Lalu Rafa kembali menghampiri anak mereka dan mengawasi anak mereka jangan sampai terbangun dan bisa mengganggu Ashifa. Dedi, Willow, Lulu dan Roni sedang berada di ruang tamu tidak tahu ada apa entah mengapa Dedi mengumpulkan keluarganya siang-siang seperti ini. Apa ada yang ingin kamu sampaikan Dedi? Tanya Willow. Sebelumnya aku minta maaf, jika apa yang aku sampaikan nanti membuat mama atau yang lainnya kecewa. Tetapi ini sudah aku pikirkan matang-matang, ucap Dedi. Memang ada hal serius apa Kak Dedi? Tanya Lulu. Aku memutuskan untuk melanjutkan pernikahanku dengan Shira, ucap Dedi dengan keputusannya. Sontak membuat Willow, Lulu dan Roni kaget dengan keputusan kakaknya yang jelas-jelas sudah tahu siapa Shira. Aku tidak berhak menghakimi Shira dengan menceraikannya karena masalah dirinya. Apa yang terjadi padanya adalah musibah dan aku tidak berhak menzoliminya. Seakan aku merasa paling suci. Aku juga manusia yang penuh salah dan jodoh adalah cerminan diri dan hanya kedepannya untuk saling memperbaiki. Shira berbohong dan menjatuhkan fitnah kepadaku. Itu karena aku yang menjanjikan pernikahan kepadanya. Aku memberi harapan dalam pernikahan kepadanya, janji kepadanya dan membuatnya mendapat harapan yang banyak untuk hidup dan semangat. Tapi aku tidak bertanggung jawab dengan apa yang terjadi. Aku juga banyak salah dan tidak pantas menghakimi Shira. Dan satu nilai yang aku ambil dari kejadian Shira, meski kehormatannya direnggut paksa dengan bajingan itu dan orang yang tidak jelas. Tetapi Shira tidak menggugurkan kandungannya. Dia mempertahankan kandungannya walau anak itu pasti dari laki-laki yang dibencinya. Jika Shira bisa menerima kepahitan dalam hidupnya, lalu kenapa aku tidak? Ucap Abian yang menceritakan semua alasannya untuk mempertahankan pernikahannya. Maafkan aku Ma untuk keputusan ini yang pasti membuat Mama dan yang lainnya kecewa, ucap Dedi. Willow memegang tangan Dedi. Kenapa harus minta maaf? Yang menjalani pernikahan adalah kamu dan kamu berhak untuk menentukan jalan kamu. Mama justru bangga sama kamu. Kamu punya hati yang luas menerima Shira apa adanya, ucap Willow yang ternyata menanggapi dengan positif apa yang dikatakan anaknya. Apa itu artinya Mama tidak masalah jika aku membawa Shira kembali ke rumah ini? Tanya Dedi. Dia masih sah sebagai istrimu dan jika ingin menjemputnya, maka jemputnya. Insyaallah kita sekeluarga akan sama-sama belajar untuk menjadi yang lebih baik, sahut Willow. Iya Kak Dedi, semua orang punya masa kelam dan kembali lagi tidak bisa menghakimi Shira seperti yang kakak katakan. Shira pada dasarnya sangat baik dan insyaallah kita akan sama-sama saling belajar lagi, sahut Lulu yang juga setuju dengan keputusan sang kakak. Tapi ingat Dedi, ini keputusan kamu. Kamu tahu masa lalu istrimu seperti apa. Jangan pernah mengungkit hal itu semarah apapun kamu kepadanya. Jangan menyakiti hatinya dengan membuka aibnya.
Kamu yang memutuskan untuk menjalankan bersama Shira. Jadi bertanggung jawablah untuk membawa Shira ke surga, pesan Willow. Insyaallah mah, sahut Dedi dengan matanya yang berkaca-kaca. Aku selalu mendukung apapun keputusan Kak Dedi dan semoga Kak Dedi dan Shira bisa bersama kembali, sahut Roni. Terima kasih untuk nasihat Mama, Lulu dan juga kamu Roni. Terima kasih untuk restu Mama, ucap Abian dengan matanya yang berkaca-kaca yang benar-benar begitu bahagia dengan respon keluarganya di luar dugaannya. Keluarganya yang sangat mendukungnya, karena memang tidak pantas merasa hina pada Shira. Karena Shira adalah korban dan Shira juga sudah menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Bersambung 255. Shira keluar dari kamar setelah Bibi memanggilnya. Memang ada tamu siapa yang datang? Batin Shira yang berjalan menuruni anak tangga dan sampai di ruang tamu Shira heran melihat tamu yang bicara dengan papa dan mamanya yang membuat Shira menghentikan langkahnya. Dedi, batinnya dengan penuh tanya, untuk apa Dedi di sini? Bersama Tante Willow dan Lulu, batin Shira yang benar-benar bingung dan bahkan perasaannya sangat tidak enak. Shira, tiba-tiba Shira dipanggil Sahila ketika melihat kedatangan Shira. Iya mah, sahut Shira dengan menundukkan kepalanya. Ayo kemari, kenapa kamu berdiri terus di sana? Tanya Sahila. Iya mah, Shira dengan perasaan yang gugup melangkahkan kakinya mendekati orang-orang yang ada di ruang tamu itu. Tante, Shira dengan sopan mencium punggung tangan Willow. Dan Willow tersenyum tipis kepada Shira. Ayo Shira kamu duduk, ucap Sahila. Shira mengangguk dan mengambil tempat duduk di samping Sahila. Ada apa ya ini? Kenapa kalian semua datang ke tempat ini? Tanya Shira dengan gugup. Kamu jangan gugup seperti itu Shira. Kedatangan kita kemari tidak untuk membuat masalah, ucap Willow. Memang ada apa ya tante, apa ada hal yang belum selesai? Tanya Shira. Iya pasti karena belum ada yang selesai di antara kamu dan keluarga kami, ucap Willow. Mendengar hal itu malah membuat Shira kaget. Memang apa yang belum selesai? Apalagi yang Shira lakukan sehingga sampai membuat kalian datang kemari? Tanya Shira dengan panik. Shira kamu jangan tegang-tegang seperti itu. Kami datang kemari ingin menjemput kamu, ucap Willow. Maksudnya? Tanya Shira heran dengan wajah bingungnya. Shira aku ingin membawa kamu kembali pulang. Kita kembali memperbaiki pernikahan kita, sahut Dedi yang menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke tempat itu yang membuat Shira benar-benar terkejut yang pasti tidak percaya dengan apa yang dikatakan Dedi. Shira melihat kedua orang tuanya dan orang tuanya tersenyum kepadanya dengan anggukan kepala mereka. Kamu ingin aku tetap menjadi istrimu? Tanya Shira. Iya kita sama sekali belum berpisah, aku belum mengucapkan kata apapun kepadamu dan aku hanya menenangkan diri selama 1 minggu lebih ini dan aku memutuskan semuanya untuk kita kembali menjalin pernikahan kita. Memperbaiki segalanya, ucap Dedi. Dengan keadaanku? Tanya Shira dengan matanya berkaca-kaca. Sebelum itu aku juga tahu keadaanmu dan aku marah padamu. Karena kamu hanya memanfaatkanku dan aku kembali menarik kepada diriku. Jika aku berada di posisimu belum tentu aku bisa sekuat kamu. Kamu menghadapi semuanya sendirian, menghadapi pria sendirian dengan berbagai ancaman dan kamu juga mengalami tekanan di rumahku dan aku juga adalah orang yang bersalah dalam pernikahan kita, ucap Dedi. Shira kembalilah kepadaku dan kita perbaiki semuanya, ucap Dedi. Mendengar hal itu membuat air mata Shira jatuh. Keluarga kami minta maaf Shira dengan semua yang keluarga kami lakukan kepada kamu. Kami sangat jahat Shira kepada kamu. Mungkin kami tidak ada niat. Tetapi secara tidak langsung pasti kamu tersakiti. Maafkan kami Shira, ucap Willow. Aku juga Shira yang kurang dewasa menghadapi permasalahan ini. Kau juga meminta maaf Shira untuk semua ini, sahut Lulu. Shira menyeka air matanya dengan memejamkan matanya dan membukanya kembali. Bagaimana Shira kamu ikut pulangkan bersamaku? Tanya Dedi. Shira mengangguk dengan air matanya yang mengalir deras. Terima kasih untuk kebaikan kalian semua. Terima kasih menerima kekuranganku dan menjadikanku sebagai manusia yang masih mempunyai kehidupan. Aku akan jauh lebih baik ke depannya nanti. Aku akan belajar untuk menjadi lebih baik nanti, ucap Shira dengan air matanya yang tidak dapat dibendungnya.
Alhamdulillah sekarang semuanya sudah baik-baik saja. Kita akan menjadi keluarga kecil dengan penuh kebahagiaan, sahut Lulu. Terima kasih Bu Willow untuk kemuliaan hati kalian untuk menerima putri kami. Kami benar-benar tidak tahu lagi harus mengatakan apa, sahut Danu. Benar kata suami saya, ini berkah yang sangat kuat biasa, sahut Sahila yang juga ikut terharu. Jangan berterima kasih berlebihan, semua ini demi kebaikan keluarga kita dan kebaikan anak-anak kita. Tidak ada manusia yang tidak bersalah dan sama dengan Dedi dan Shira, mereka dua manusia yang mau memperbaiki diri ke depannya, sahut Willow. Danu dan Sahila mengangguk-angguk dengan suatu berkah yang mereka dapatkan dan Shira juga sangat bahagia yang saling melihat dengan Dedi. Sangat mulia sekali hati Dedi yang telah memberikannya kesempatan menjadi seorang istri dan sangat menyesal sekali Shira yang pernah menjadikan Dedi bahan fitnah. Malam hari di kediaman Rafa. Sudah larut malam, Ashifa yang belum tidur yang masih berdiri dengan menggendong bayi mereka yang menangis malam-malam. Syat, Ashifa berusaha menidurkan putri mereka yang masih rewel sampai membuat Rafa terbangun dan melihat istrinya yang kesulitan. Sayang, kenapa tidak membangunkanku? Sahut Rafa yang turun dari ranjang. Tidak apa-apa Kak Rafa, Ashifa bisa sendiri kok. Kak Rafa tidur aja lagi. Kak Rafa juga capek kerja seharian, ucap Ashifa yang begitu perhatian pada suaminya. Tidak sayang, kamu saja yang istirahat, berikan Afiza padaku, sahut Rafa yang langsung mengambil dari tangan Ashifa. Kak Rafa, tapi Ashifa sama sekali tidak bisa mencegah karena suaminya sudah menggendong anak mereka. Sekarang kami yang tidur, biar Ashifa aku yang tidurkan, ucap Rafa. Tapi Kak Rafa, Ashifa merasa tidak enak. Jangan tapi sayang, ayo cepat kamu tidur, kita gantian, lihat mata kamu seperti mata panda, ucap Rafa. Baiklah Kak Rafa, sahut Ashifa yang tidak punya pilihan lain dan Ashifa pun menaiki tempat tidur dengan melihat suaminya yang menidurkan putri mereka. Lama-kelamaan Ashifa juga memejamkan matanya karena melihat Rafa terus. Pasti ibu yang baru melahirkan itu akan kurang tidur sama dengan Ashifa yang belakangan kurang tidur dan makanya Rafa akan membantu istrinya dan sangat kasihan dengan istirahnya. Rafa benar-benar suami idaman yang menjadi papa standby untuk anak mereka. Shira dan Dedi yang sama-sama berada di atas ranjang yang berbanding lurus dengan menatap langit-langit kamar mereka. Sudah larut malam, pasangan itu masih sama-sama belum tidur. Aku jadi canggung saat kembali ke rumah ini, ucap Shira melihat ke langit-langit kamar. Nanti juga kamu akan biasa. Jadi tidak perlu canggung, sahut Dedi. Makasih ya Dedi, kamu sudah menerimaku, ucap Shira menoleh ke arah Dedi. Tangan Dedi yang di bawah sana meraih tangan Shira dan menggenggamnya dan Dedi juga melihat ke arah Shira dengan mata mereka yang saling bertemu. Kamu tidak perlu berterima kasih, mungkin semua ini sudah jalan dari Allah, ucap Dedi yang membuat Shira tersenyum dengan keduanya yang masih betah saling melihat satu sama lain dengan perasaan yang sama-sama hangat. Bersambung dan terima kasih.